Pernahkah kalian melihat pertandingan sepak bola? Pada pertandingan sepak bola, tendangan penalti merupakan salah satu cara untuk menentukan pemenang dari sebuah pertandingan apabila kedudukan kedua tim imbang. Adu penalti dilakukan setelah permainan berakhir imbang hingga perpanjangan waktu 2 kali 15 menit. Tiap-tiap tim diberikan kesempatan untuk melakukan tendangan penalti sebanyak 5 kali. Misalnya, ada dua tim yang bertanding yaitu tim A dan tim B. Tim A dan tim B akan melakukan tendangan penalti masing-masing sebanyak 5 kali. Tim yang menjadi pemenang adalah tim yang paling banyak mencetak gol dari tendangan penalti tersebut. Jika dalam 5 kali tendangan penalti hasilnya masih seri, akan dilakukan penalti tambahan. Pada permasalahan ini, kita anggap sudah ada pemenang dalam 5 kali tendangan penalti, sehingga tidak perlu dilakukan penalti tambahan. Berapakah banyaknya gol yang dapat dicetak oleh tim A dalam 5 kali kesempatan tendangan penalti tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu mempelajari konsep variabel acak. Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Banyaknya gol yang dicetak dalam 5 kali kesempatan tendangan penalti seperti pada permasalahan di awal merupakan contoh percobaan statistika. Percobaan statistika adalah suatu tindakan yang melibatkan penghitungan atau spekulasi untuk mendapatkan suatu hasil yang diharapkan. Contoh percobaan statistika banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti percobaan melempar dadu pada permainan ular tangga, pelemparan uang logam, permainan kartu bridge, dan mencetak gol dalam pertandingan sepak bola atau tendangan penalti. Percobaan statistika biasanya akan menghasilkan kemungkinan-kemungkinan atau peluang. Misalnya, pada pelemparan uang logam, hasil yang diperoleh ada 2 kemungkinan, yaitu berupa gambar atau berupa angka. Penjelasan lebih lanjut mengenai peluang telah kita jelaskan pada materi peluang dalam Matematika Wajib kelas 12 bab 3. Namun, akan diingatkan secara sekilas mengenai peluang, ruang sampel, dan cara menentukan banyaknya anggota ruang sampel yang nantinya akan sangat berguna pada pembelajaran ini. Peluang yang juga dikenal sebagai probabilitas adalah nilai atau angka yang menunjukkan kemungkinan atau peluang terjadinya suatu kejadian atau percobaan. Nilai suatu peluang ada di antara 0 dan 1. Kejadian yang mempunyai nilai peluang 1 adalah kejadian yang pasti terjadi atau sesuatu yang telah terjadi. Misalnya, setiap makhluk hidup pasti mengalami kematian. Hal ini pasti akan terjadi sehingga nilai peluangnya adalah 1. Sementara itu, suatu kejadian yang mempunyai nilai peluang 0 adalah kejadian yang mustahil atau tidak mungkin terjadi. Misalnya, sapi bertelur. Hal ini pasti tidak mungkin terjadi karena sapi merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, bukan bertelur, sehingga nilai peluangnya adalah 0. Ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan hasil yang akan didapatkan dari suatu kejadian atau percobaan. Ruang sampel biasanya dinotasikan dengan S. Beberapa contoh ruang sampel adalah sebagai berikut. Apabila kita melempar sebuah uang logam dalam sekali lemparan, kemungkinan yang diperoleh adalah sisi angka A atau sisi gambar G. Dengan demikian, semua kemungkinan tersebut, yaitu A dan G, merupakan anggota ruang sampel atau disebut sebagai titik sampel. Titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Selanjutnya, titik sampel tersebut dapat kita tuliskan sebagai S sama dengan AG. Banyaknya anggota ruang sampel ada 2, atau dapat dituliskan sebagai NS sama dengan 2. Apabila kita melempar sebuah uang logam dalam 2 kali lemparan secara berturut-turut, kemungkinan yang diperoleh adalah sisi angka dan sisi angka AA, atau sisi angka dan sisi gambar AG, atau sisi gambar dan sisi angka GA, atau sisi gambar dan sisi gambar GG. Dengan demikian, semua kemungkinan tersebut merupakan anggota ruang sampel yang bisa dituliskan sebagai S sama dengan AA, AG, GA, GG. Banyaknya anggota ruang sampel ada 4 atau dapat dituliskan sebagai NS sama dengan 4. Apabila kita amati permasalahan di awal, hasil yang diperoleh dari 5 kali kesempatan tendangan penalti dapat berupa gol maupun tidak gol, sehingga kemungkinan yang diperoleh dari 5 kali kesempatan tendangan penalti adalah sebagai berikut. Pada semua kesempatan atau 5 kali kesempatan, setiap tendangan penalti dapat mencetak gol. Hal itu dapat kita notasikan sebagai berikut. Pada 4 kali kesempatan tendangan penalti dapat dicetak gol, tetapi pada 1 kali kesempatan tidak dapat dicetak gol. Hal itu dapat kita notasikan dalam 5 kejadian sebagai berikut. Pada 3 kali kesempatan tendangan penalti dapat dicetak gol, tetapi pada 2 kali kesempatan tidak dapat dicetak gol. Hal itu dapat kita notasikan dalam 10 kejadian sebagai berikut. Pada 2 kali kesempatan tendangan penalti dapat dicetak gol, tetapi pada 3 kali kesempatan tidak dapat dicetak gol.
Hal itu dapat kita notasikan dalam 10 kejadian sebagai berikut. Pada 1 kali kesempatan tendangan penalti dapat dicetak gol, tetapi pada 4 kali kesempatan tidak dapat dicetak gol. Hal itu dapat kita notasikan dalam 5 kejadian sebagai berikut. Pada semua kesempatan atau 5 kali kesempatan tendangan penalti, tidak dapat dicetak gol, hal itu dapat kita notasikan sebagai berikut. Jadi, banyaknya kemungkinan yang diperoleh dari 5 kali kesempatan tendangan penalti ada 32. Artinya, banyaknya anggota ruang sampel atau titik sampel dari hasil 5 kali kesempatan tendangan penalti adalah 32 atau dapat dinotasikan sebagai NS sama dengan 32. Kita dapat menotasikan ruang sampelnya sebagai suatu himpunan seperti berikut. Dalam menentukan anggota dari ruang sampel suatu kejadian, kita mau tidak mau harus mendaftarnya satu persatu. Namun, untuk menentukan banyaknya anggota dari ruang sampel suatu kejadian, kita dapat menggunakan rumus berikut. NS sama dengan banyaknya kemungkinan suatu kejadian dipangkatkan dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Kita ambil contoh kasus banyaknya kemungkinan atau banyaknya anggota ruang sampel yang diperoleh dari 5 kali kesempatan tendangan penalti adalah 32. Kita dapat menggunakan rumus tersebut sebagai berikut. Berdasarkan rumus pada persamaan 1, diketahui bahwa kemungkinan dari kejadian tendangan penalti adalah 2, yaitu mencetak gol atau tidak mencetak gol. Adapun banyaknya percobaan yang dilakukan adalah 5 karena diberikan 5 kali kesempatan. Hasil dari 2 pangkat 5 adalah 32. Jadi, jelas bahwa banyaknya anggota ruang sampel atau banyaknya kemungkinan dari 5 kali kesempatan tendangan penalti adalah 32. Selanjutnya, kita misalkan X adalah banyaknya gol pada percobaan tendangan penalti yang dilakukan sebanyak 5 kali kesempatan. Oleh karena itu, nilai X yang mungkin adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan penjabaran sebagai berikut. 0, yaitu tidak ada gol yang tercetak. 1, yaitu banyaknya gol yang dicetak hanya ada 1. 2, yaitu banyaknya gol yang dicetak ada 2. 3, yaitu banyaknya gol yang dicetak ada 3. 4, yaitu banyaknya gol yang dicetak ada 4. 5, yaitu banyaknya gol yang dicetak ada 5. Dengan demikian, diperoleh notasi kemungkinan sebagai berikut. X sama dengan 0 yang dinotasikan sebagai berikut. X sama dengan 1 yang dinotasikan sebagai berikut. X sama dengan 2 yang dinotasikan sebagai berikut. X sama dengan 3 yang dinotasikan sebagai berikut. X sama dengan 4 yang dinotasikan sebagai berikut. X sama dengan 5 yang dinotasikan sebagai berikut. Dapat diperhatikan bahwa nilai X tidaklah tunggal atau hanya ada satu nilai. Artinya, banyaknya gol yang dapat dicetak oleh tim A dalam 5 kali kesempatan tendangan penalti tersebut dapat sebanyak 1 gol, atau 2 gol, atau 3 gol, atau 4 gol, atau 5 gol. Sesuatu yang memiliki nilai tidak tunggal atau sesuatu yang nilainya dapat diubah-ubah disebut sebagai variabel. Biasanya, variabel dinotasikan sebagai suatu huruf seperti X, Y, dan Z. Contoh lain dari variabel adalah sebagai berikut. Bilangan bulat yang lebih dari atau sama dengan 10 atau dapat kita tuliskan sebagai berikut. Nilai X yang mewakili bilangan bulat yang lebih dari 10 dapat bernilai 10, 11, 12, 13, dan seterusnya. Bilangan real negatif atau dapat kita tuliskan sebagai berikut. Nilai Z yang mewakili bilangan negatif dapat bernilai negatif 0,555, negatif 1, negatif 1,78, dan seterusnya. Siswa kelas 12 IPA 1, sekolah A, atau dapat kita tuliskan sebagai berikut. Nilai Y mewakili siswa kelas 12 IPA 1 sekolah A, yang nilainya berupa nama-nama siswa dari kelas 12 IPA 1 sekolah A. Variabel ada dua macam, yaitu variabel discrete dan variabel continue. Variabel discrete memiliki nilai-nilai yang dapat dihitung yang dalam matematika disebut berhingga. Sementara itu, variabel continue memiliki nilai-nilai yang tidak dapat dihitung yang dalam matematika disebut tak berhingga. Contoh variabel discrete adalah sebagai berikut. Bilangan prima yang kurang dari 12. Kita dapat menentukan nilainya yaitu 2, 3, 5, 7, dan 11. Banyaknya siswa yang nilainya di atas 80 pada ulangan matematika di kelas 12. Kita dapat menentukan banyaknya siswa yang nilainya di atas 80 pada ulangan matematika di kelas 12. Contoh variabel kontinu adalah sebagai berikut. Bilangan real yang kurang dari 30. Bilangan 21,7575 titik 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 dan 29,9999 titik 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 juga merupakan bilangan real yang kurang dari 30. Namun, nilai di belakang koma sangat panjang dan tak berhingga. Jumlah volume air laut di Laut Jawa.
kita tentu akan kesulitan dalam menghitung jumlah volume air laut, bukan? Sementara itu, variabel yang nilainya ditentukan oleh ruang sampel suatu percobaan disebut sebagai variabel random atau variabel acak. Contohnya adalah variabel X sebagai banyaknya gol pada percobaan tendangan penalti yang dilakukan sebanyak 5 kali kesempatan. Variabel random atau variabel acak dinyatakan dalam huruf kapital seperti X, Y, dan Z. Sementara itu, nilai dari suatu variabel acak dinyatakan dengan huruf kecil seperti X, Y, dan Z. Dengan demikian, nilai dari variabel acak X yang dinyatakan sebagai banyaknya gol pada percobaan tendangan penalti yang dilakukan sebanyak 5 kali kesempatan pada permasalahan di awal adalah X sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ruang sampel disebut ruang sampel diskrit apabila ruang sampel tersebut mempunyai banyaknya anggota yang berhingga atau dapat dihitung, seperti ruang sampel pada contoh-contoh di awal. Contoh ruang sampel diskrit adalah banyaknya bilangan genap antara angka 1 dan angka 5, yang kita ketahui terdapat dua anggota, yaitu angka 2 dan angka 4. Sementara itu, ruang sampel yang mempunyai banyaknya anggota yang tak berhingga atau tidak dapat dihitung disebut sebagai ruang sampel kontinu. Contoh ruang sampel kontinu adalah ruang sampel banyaknya bilangan real yang akan muncul dari suatu fungsi random pada Microsoft Excel. Catatan, fungsi random pada Microsoft Excel dapat digunakan untuk memunculkan suatu angka atau bilangan yang acak setiap kali dilakukan. Lebih lanjut, variabel acak dalam ruang sampel diskrit disebut dengan variabel acak diskrit, sedangkan variabel acak dalam ruang sampel kontinu disebut dengan variabel acak kontinu. Variabel acak diskrit diperoleh dari hasil menghitung dan nilainya berupa bilangan bulat. Sementara itu, variabel acak kontinu diperoleh dari hasil mengukur dan nilainya berupa bilangan real. Artinya, variabel acak diskrit dapat diperoleh apabila nilai variabelnya berupa bilangan bulat, yaitu 1, 5, 10, negatif 7, negatif 11, dan seterusnya, yang nilainya dapat ditentukan secara pasti. Sementara itu, variabel acak kontinu dapat diperoleh apabila nilai variabelnya berupa bilangan real, seperti akar 2, yang apabila nilainya ditulis dalam bentuk desimal menjadi 1,414213 . Angka di belakang koma sangat banyak dan biasanya kita menggunakan nilai hampiran atau pendekatannya sehingga menjadi 1,41. Contoh lainnya adalah bilangan 1/3 yang apabila nilainya ditulis dalam bentuk desimal menjadi 0,3333 . Angka di belakang koma sangat banyak dan biasanya kita menggunakan nilai hampiran atau pendekatannya sehingga menjadi 0,3. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, percobaan statistika adalah suatu tindakan yang melibatkan penghitungan atau spekulasi untuk mendapatkan suatu hasil yang diharapkan. Kedua, peluang yang juga dikenal sebagai probabilitas adalah nilai atau angka yang menunjukkan kemungkinan atau peluang terjadinya suatu kejadian atau percobaan. Nilai suatu peluang ada di antara 0 dan 1. Ketiga, ruang sampel adalah himpunan yang semua kemungkinan hasil yang akan didapatkan dari suatu kejadian atau percobaan. Ruang sampel biasanya dinotasikan dengan S anggota dari ruang sampel disebut titik sampel. Untuk menentukan banyaknya titik sampel yang dinotasikan sebagai NS dapat digunakan rumus berikut. Keempat, sesuatu yang memiliki nilai tidak tunggal atau sesuatu yang nilainya dapat diubah-ubah disebut sebagai variabel. Variabel ada dua macam, yaitu variabel diskrit dan variabel kontinu. Variabel diskrit memiliki nilai-nilai yang dapat dihitung yang dalam matematika disebut berhingga. Sementara itu, variabel kontinu memiliki nilai-nilai yang tidak dapat dihitung yang dalam matematika disebut tak berhingga. Kelima, variabel yang nilainya ditentukan oleh ruang sampel suatu percobaan disebut sebagai variabel random atau variabel acak. Variabel random atau variabel acak dinyatakan dalam huruf kapital seperti X, Y, dan Z. Sementara itu, nilai dari suatu variabel acak dinyatakan dengan huruf kecil seperti X, Y, dan Z. Keenam, ruang sampel yang mempunyai banyaknya anggota yang berhingga atau dapat dihitung disebut ruang sampel diskrit. Sementara itu, ruang sampel yang mempunyai banyaknya anggota yang tak berhingga atau tidak dapat dihitung disebut sebagai ruang sampel kontinu. Ketujuh, variabel acak dalam ruang sampel diskrit disebut dengan variabel acak diskrit, sedangkan variabel acak dalam ruang sampel kontinu disebut dengan variabel acak kontinu.